dan juga beberapa penampakan-penampakan lainnya seperti kuntilanak dan juga seperti suara-suara aneh dan juga suara-suara yang nggak tahu asalnya dari mana. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Agnes yang mengajak kalian untuk membahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga terkonspirasian. Selamat datang buat kalian yang baru aja mampir channel YouTube aku. Jangan lupa untuk tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload video tiap hari. Wisma Atlet Hambalang yang terletak di salah satu daerah Bogor, Jawa Barat merupakan proyek yang cukup prestisius di era Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau yang bisa kita kenal dengan Bapak SBY, di mana Wisma Atlet ini sendiri merupakan sebuah proyek yang didirikan sebagai tempat pemusatan para atlet-atlet Indonesia. Sayangnya nih, pembangunan proyek gedung tersebut harus terhenti di tengah jalan karena kasus korupsi dan juga beberapa pejabat-pejabat ternama ikut terjerat di dalam kasus tersebut. Akibatnya nih, banyak sekali kerugian-kerugian gak hanya dari sektor keuangan aja tetapi dari berbagai sektor. Dan juga sebagai masyarakat Indonesia pada masa itu cukup kecewa dan juga udah nggak mempercayai lagi para orang-orang ataupun para pejabat-pejabat yang terlibat dalam proses pembangunan gedung Wisma Atlet. Karena udah nggak keurus, proses pembangunannya pun terhenti, akibatnya sudah terbengkalai ya kan, banyak juga lumut-lumut serta rumput-rumput yang tumbuh di daerah tersebut, serta sudah anggapannya kayak gak layak pakai banget, udah gak berpenghuni sama sekali. Dan juga ada beberapa bangunan-bangunan yang udah rusak ataupun merapuh. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, kisah-kisah horor ataupun mistis turut serta mewarnai kawasan tersebut, di mana nggak hanya satu atau dua mulut aja, melainkan pengakuan dari beberapa warga ataupun masyarakat sekitar. Oke, jadi ini tuh ada salah satu pengalaman dari seseorang yang kita sebut inisialnya ini kayak ini kan merupakan seorang cowok gitu ya kan. Nah, singkat cerita pada saat itu dia ini merupakan orang Jakarta gitu ya kan. Dia ini ingin nemenin pamannya beserta juga karyawan-karyawan pamannya untuk pergi ke daerah Hambalang, di mana pamannya ini ingin membuka sebuah produksi pupuk organik di sana. Pada hari itu mereka ini berangkat udah cukup kayak malaman gitu ya kan, sekitar jam berapa ya, 9-an gitu lah kalau nggak salah. Awalnya nih mereka ini berangkat menggunakan mobil yang beserta dengan Sika, pamannya, dan juga beberapa karyawan pamannya ini berangkat aman-aman aja dan juga lancar-lancar aja tuh. Hingga pada akhirnya mereka melewati sebuah desa yang pada saat itu mereka mengaku itu desa tersebut tuh ramai banget penduduk, banyak sekali kayak aktivitas yang masih aktif gitu ya kan di dalam sana, dimana banyak banget penduduk-penduduk ataupun warga-warga yang kelihatannya tuh hanya berdiri gitu loh di depan halaman rumah mereka masing-masing ataupun di depan pagarnya, itu dengan tatapan yang kosong. Awalnya mereka nih melihatnya agak-agak aneh gitu ya, kok ngapain gitu kan malam-malam, semuanya nih hampir rata-rata gitu loh di halaman rumah mereka masing-masing berdiri dengan tatapan yang kosong, gak ada interaksi ataupun komunikasi sama sekali. Cuman pada saat itu mereka ini gak menghiraukan, ya tetap aja tuh melanjutkan perjalanan meskipun pada saat itu mereka ini udah merasakan feel yang berbeda. Terus akhirnya mobil mereka ini melewati bangunan Wisma Atlet tersebut. Nah, Sika ini memberi pengakuan bahwasannya emang Wisma Atlet ini udah benar-benar gelap pada saat itu, udah nggak kerawat banget, dan juga ya emang udah terbengkalai gitu karena banyak banget bangunan-bangunan yang rusak serta rumput-rumput yang kian meninggi. Akhirnya mereka ini bertemu dengan dua orang penjaga yang bagian mengurusi tempat di mana mereka akan menginap malam itu. Nah, Sika ini emang untuk berencana menginap semalam dulu sebelum akhirnya di pagi-pagi buta nih Sika ini akan balik ke Jakarta, karena kan emang cuma berniat mengantarkan dan menemani pamannya aja. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka tibalah di rumah di mana tempat mereka akan menginap malam itu. Sika mengatakan bahwasannya, wah ini rumah bagus banget, besar banget,
Cuman pas dibuka oleh 2 orang penjaga itu tuh emang banyak banget perabotan-perabotan rumah tangga kayak kursi, sofa, terus juga lemari-lemari ataupun lukisan-lukisan dan sebagainya yang ada di dalamnya itu emang ditutupin kain putih ya, mungkin buat kayak gak ada debu-debu yang melekat di barang-barang tersebut. Nah, pas mereka ini udah masuk ke dalam rumah tersebut, wah itu tuh udah bau-baunya itu seperti bau lembab ya kan. Terus Sika juga mencium aroma-aroma yang kayak berjamur gitu ya, namanya mungkin rumah ini udah besar gitu kan, udah nggak kepake sama sekali dan juga mungkin perawatannya itu sedikit minim. Jadi udah mereka ini ke kamar mereka masing-masing yang akan membereskan diri mereka masing-masing serta barang-barangnya dirapi-rapikan. Setelah semuanya sudah selesai, mereka ini turun ke bawah ke dapur untuk memasak Indomie beserta juga minuman yakni teh serta kopi. Udahnya masak tuh ya kan mie dan juga minumannya, mereka akhirnya duduk di tengah bareng-bareng beristirahat karena sudah beres-beres semua. Dan pada saat itu tuh udah sekitar pukul 10 malam lebih lah. Terus pas lagi enak-enaknya nyantai dan juga menyantap Indomie, tiba-tiba ponsel dari pamannya ini bunyi, yang ternyata ponsel tersebut itu tuh ditelepon oleh sang istri. Emang karena kan pada saat itu istrinya dari paman ini gak ikut ya. Udahnya paman ini berusaha ngangkat, tapi paman ini agak menyingkir dulu ke daerah belakang. Cuman sayangnya pada saat itu gak ada sinyal di belakang. Akhirnya udah mati ya kan ponselnya karena gak ada sinyal. Terus pas pamannya ini balik lagi ke ruang tengah tersebut, orang-orang kumpul, itu tiba-tiba ditelepon lagi yang ternyata jaringannya ada. Udahnya panggilan masuk itu udah diangkat ya kan, udah diangkat, terdengar suara istrinya. Dia bilang halo, terus istrinya nanya lagi apa di sana. Terus suaminya ataupun pamannya Sika ini bilang, oh ini lagi kumpul nih sama anak-anak lagi makan Indomie sama minum teh. Sika katakan begitu, terus istrinya nih diem aja, nggak ngomong satu kata pun. Terus akhirnya siswanya bilang halo bu, halo gitu ya kan. Cuman gak ada suara-suara apa-apa, tiba-tiba dimatikan. Nah suaminya pada saat itu mikir, oh mungkin karena kondisi jaringan. Nggak beberapa lama kemudian panggilan masuk lagi nih, yang ternyata dari istrinya lagi. Pas diangkat tiba-tiba marah-marah gak jelas gitu loh, dimana istrinya bilang, kamu di sana ngapain sama cewek siapa kok rame gitu, banyak cewek-cewek ketawa. Nah pada saat itu mereka ini kebingungan dan juga saling tatap-tatapan satu sama lain, karena kenyataannya di dalam sana itu mereka semua tuh hanya ada paman, Sika, dan juga karyawan serta 2 penjaga tersebut tuh mereka semua cowok semua dan gak ada ceweknya sama sekali. Nah terus si suaminya ini berusaha memberi penjelasan kepada sang istri, di sini gak ada cewek sama sekali kok, di sini cowok semua, aman-aman aja, cuma si ponaanmu dengan karyawanku dan juga 2 penjaga rumah ini aja, gak ada siapa-siapa lagi. Terus istrinya ini bilang kayak, bohong lah kamu terus di sana sama siapa, sama cewek-cewek gini-gini lah. Mereka akhirnya mempeributkan ya kan, cekcok sebentar. Terus akhirnya ponselnya dimatikan lagi. Terus mereka ini kan kebingungan gitu kan, ini kan di sini gak ada cewek sama sekali, apalagi udah jam 10 malam. Yang jelas-jelas di sini bukti nyatanya hanya ada cowok. Akhirnya mereka ini bingung gitu ya kan, sampai mereka ini tersadar di belakangnya mereka ini terdapat lukisan besar yang masih ditutupi kain putih. Udahnya karena mereka kepo itu emang apa ya, lukisan apa, pas mereka buka itu ternyata merupakan lukisan Joko Tarub. Nah buat kalian yang nggak tahu Joko Tarub ini apa, Joko Tarub ini merupakan seorang pria yang pada masa itu tuh kayak mencuri satu selendang dari beberapa bidadari yang sedang mandi ataupun sedang bermain di tengah-tengah air terjun. Terus mereka nih saling kayak berpikir gitu ya kan, saling menduga-duga satu sama lain, apa mungkin ya suara tersebut berasal dari lukisan ini yang merupakan suara para wanita-wanita ataupun para bidadari. Nah karena si suami ataupun si pamannya Sika ini nggak ingin gitu ya kan, kayak kepikiran terus dengan sang istri, apalagi dia di sini untuk melakukan kerjaannya tapi kok malah dipeributkan. Akhirnya si paman ini berusaha menelpon istrinya lagi dan pada saat itu diangkat. Terus ya kayak jatuh gitulah sang istri ya kan, namanya juga kesel ya kan. Terus udah diangkat nih, coba nih kamu ngomong sama Sika, kalau nggak percaya akhirnya dikasihlah kepada Sika ini, bilang iya tante di sini tuh cowok semua, gak ada cowoknya sama sekali, percaya deh sama aku. Di saat itu ya gimana namanya jauh, apalagi pada masa itu zamannya ponsel Nokia, belum ada BBM ataupun belum bisa ngirim foto ya kan.
Jadi ya buktinya tuh ya cuma bisa omongan aja pada saat itu. Terus percaya deh tante sama aku, di sini tuh gak ada cewek sama sekali, di sini cuma cowok-cowok aja. Terus si tantenya nih ya agak-agak kesel gitu ya kan, ya udahlah sana deh kalian istirahat aja, ya pastinya ditutup lah. Nah pada saat itu si kak ini ya, dia kan tipe-tipe yang kayak gimana ya, sensitif dan juga agak takutan gitu kan. Akhirnya pada malam itu dia memilih untuk gak tidur di sana dan memilih malam itu juga dia nih balik ke Jakarta. Dia udah beres-beres barangnya dan diantarkan ke depan oleh dua penjaga tersebut. Udah dia naik mobil gitu kan, dia ngerasa wah ini udah malam-malam banget gitu kan, itu sekitar pukul 11-an kalau nggak salah, sendirian, sepi banget. Udah nyampe si kak ini naik mobil sambil baca-baca doa gitu ya kan, baca ayat kursi, zikir dan juga sebagainya. Udah dia nyetir, terus tibalah dia di desa lagi, dimana dia nih bingung lagi ketika melihat desa tersebut penduduknya ini ataupun warganya ini masih pada berdiri dengan posisi yang sama dengan yang ia lihat sebelumnya sebelum ia tiba di rumah tersebut. Nah dia nih bingung, orang-orang ini pada ngapain gitu loh. Itu bayangin dari sekitar sejaman lah ya, masa orang ini gak capek tidak berdiri, apalagi udah larut malam, ngapain gitu loh. Orang-orang penduduk warga ini, mereka ini rame gitu ya kan, pada berdiri tapi itu dengan tatapan kosong. Saat itu si kak ini berusaha positif thinking, apalagi sendirian malam-malam, dia banyak-banyak berdoa gitu, hingga akhirnya dia ini menemuilah jalanan besar yang akhirnya dia tetap melanjutkan perjalanan dengan aman. Nah singkat cerita, keesokan harinya si paman ini menghubungilah si kak ini, bilang kalau soalnya di pamannya ini udah menemui lokasi ataupun tempat baru di mana ia akan melakukan produksi pupuk organik. Jadi nggak di tempat yang Hambalang ini, tapi pindah ke tempat baru. Cuman pada saat itu si kak ini nggak menghantarkan pamannya lagi, jadi dia nggak tahu lah tempat barunya itu di mana posisi ataupun lokasinya. Nah itu tadi merupakan pengalaman horor ataupun mistis dari si cowok kak ini, tetapi dari warga-warga sekitar ataupun dari pengakuan penjaga Wisma Atlet tersebut, dia sempat kita kan melihat ada penampakan hitam besar dan juga beberapa penampakan lainnya seperti kuntilanak dan juga seperti suara-suara aneh dan juga suara-suara yang nggak tahu asalnya dari mana. Yang intinya nih, gedung Wisma Atlet ini udah kayak terkenal ataupun kental banget dengan keangkeran serta kehororannya. Oke teman-teman, itu tadi merupakan kisah horor dari gedung Wisma Atlet yang ada di Indonesia. Gimana nih menurut kalian, apakah desa ataupun penduduk yang dilihat oleh kak ini itu merupakan desa dari dunia lain? Dan juga suara-suara wanita yang didengar oleh istrinya pamannya si kak ini itu berasal dari mana? Apakah nih kalian memiliki pengalaman-pengalaman horor ataupun cerita-cerita horor yang terjadi ataupun pernah kalian alami? Kalaupun pernah, kalian bisa dong ceritakan ke aku dengan cara komen di bawah.